Selamat datang di ruang dosen. Senang sekali rasanya bisa kembali menemani Anda dalam sesi pembelajaran kita kali ini. Hari ini kita akan membedah tuntas sebuah patogen yang jujur aja seringkali disalahpahami dalam praktik medis sehari-hari. Ya, kita akan bicara tentang virus hepatitis E atau HIV. Kita akan kupas tuntas mulai dari struktur molekulernya yang paling dasar sampai bagaimana aplikasinya saat kita berhadapan langsung dengan pasien di klinik. Mari kita mulai. Nah, untuk silabus kita hari ini, kita akan berjalan sistematis melalui 5 topik utama. Pertama, kita akan bahas pengantar dan virologi molekulernya. Lalu, masuk ke patofisiologi dan mekanisme imun. Setelah itu, kita bahas spektrum klinis dan cara diagnosisnya. Keempat, kita akan lihat strategi tata laksana antiviral yang paling mutakhir. Dan terakhir, kita tutup dengan komplikasi khusus serta bagaimana pencegahannya. Baik, mari kita langsung masuk ke bagian pertama. Pengantar dan virologi molekuler. 20 juta. Coba Anda bayangkan, angka itu. Itu adalah estimasi jumlah infeksi hepatitis E yang terjadi secara global setiap tahunnya. Dan ini berdasarkan data resmi dari WHO. Angka yang luar biasa masif ini seharusnya langsung menyadarkan kita betapa besar skala penyakit ini sebenarnya. Jadi, kalau selama ini hepatitis E sering dianggap sebelah mata atau sekedar masalah lokal di negara berkembang, buang jauh-jauh pemikiran itu. Ini adalah ancaman kesehatan global yang sangat kompleks dan dampaknya sungguh nyata di sekitar kita. Tapi, ingat, tidak semua infeksi HIV itu punya cerita yang sama. Ada pembagian epidemiologis yang sangat menarik berdasarkan genotipenya. Genotipe 1 dan 2 itu sifatnya eksklusif pada manusia. Biasanya ini yang memicu wabah besar lewat transmisi fekal oral, seringnya akibat sumber air yang terkontaminasi di negara berkembang. Nah, kebalikannya, genotipe 3 dan 4 itu sifatnya zoonotik, menular lewat hewan seperti babi atau rusa, dan justru genotipe ini yang mendominasi di negara-negara maju. Dan yang patut sangat diwaspadai secara klinis, genotipe 3 dan 4 ini punya potensi berbahaya untuk menetap dan menjadi infeksi kronis pada pasien-pasien tertentu. Sekarang, mari kita bedah genom RNA dari virus ini. Kalau kita telusuri ke dalam, ada 3 open reading frames atau ORF utama. Supaya lebih mudah membayangkannya, mari pakai analogi sederhana. ORF1 ini ibarat mesin pabriknya virus. Disinilah letak enzim-enzim seperti RNA polimerase yang bertugas menggendakan virus. Lalu ORF2 ini adalah kemasan pelindungnya atau kapsid. Bagian ini sangat imunogenik, makanya ia menjadi target utama kalau kita mau merancang vaksin. Nah, yang terakhir, ORF3. Ini ibarat truk pengirimannya. ORF3 adalah protein kecil yang menjadi kendaraan bagi virus untuk bisa keluar dari sel hati dengan menumpang pada eksosom. Pintar sekali, bukan? Cara ini membuat si virus bisa lolos dari pantauan antibodi kita. Kita lanjut ke bagian kedua, patofisiologi dan mekanisme imun. Siklus hidup HRC ini berjalan dengan sangat rapi dan sistematis. Pertama, endositosis. Virus menempel di hepatosit lewat reseptor khusus seperti heparan sulfat proteoglikan, lalu masuk ke dalam sel. Kedua, fase uncoating, di mana materi genetik virus tadi dilepaskan. Masuk ke tahap ketiga, genom RNA ini mulai ditranslasi dan direplikasi di dalam sitoplasma sel inang. Dan akhirnya, di tahap keempat, virus-virus baru yang sudah selesai dirakit akan dilepaskan atau kita sebut viral egress, siap untuk menginfeksi sel-sel hati yang lain. Nah, disinilah letak konsep kunci yang tidak boleh Anda lupakan. Perhatikan baik-baik, virus hepatitis E pada dasarnya tidak menghancurkan sel hati secara langsung. Ia tidak bersifat sitopatik langsung. Lalu kenapa organ hati pasien bisa rusak? Kerusakan, nekrosis, dan peradangan yang kita amati pada fungsi hati pasien itu justru akibat ulah sistem imun kita sendiri. Serangan agresif dari sel TCD8+ dan sel natural killer kita yang berniat membasmi virus justru berujung pada kehancuran sel-sel hati yang terinfeksi. Ironis, bukan? Bahkan pada kondisi tertentu, respon imun ini bisa menjadi sangat tidak terkendali dan memicu apa yang kita kenal sebagai badai sitokin. Ini adalah kondisi di mana sitokin proinflamasi seperti TNF-alfa dan interleukin 6 dilepaskan secara masif dan berlebihan. Bukannya menyembuhkan, pelepasan masif ini justru merusak jaringan tubuh secara luas. Fenomena inilah yang menjadi alasan utama kenapa infeksi HIV pada populasi tertentu, khususnya ibu hamil, bisa sangat fatal dan berujung pada gagal hati fulminan. Baik, sekarang kita masuk ke ranah klinis di bagian ketiga, spektrum klinis dan diagnosis. Kalau bicara presentasi klinis, pasien di fase akut biasanya datang ke kita dengan keluhan ikterus atau sakit kuning, badannya mengalami kelelahan yang ekstrim, dan kalau kita cek lab,
enzim hati atau ALT dan AST-nya bisa meroket tinggi. Seringnya tembus sampai di atas angka 1000 unit per liter. Untuk diagnosisnya bagaimana? Tes serologi antibodi memang umum dipakai, tapi PCR atau tes molekuler tetaplah gold standar mutlaknya. Kenapa PCR sangat penting? Logikanya begini. Pada pasien yang sistem imunnya lemah atau imunokompromis, seperti pasien kemoterapi atau resipien transplantasi, tubuh mereka kan tidak bisa memproduksi antibodi dengan baik. Kalau kita cuma mengandalkan serologi pada mereka, kita bisa mendapatkan hasil negatif palsu, dan itu sangat fatal. Makanya, PCR yang mampu mendeteksi RNA virus secara langsung adalah langkah yang wajib. Ada satu fakta klinis yang jujur aja sering terlewatkan di lapangan. HEV itu adalah virus pantropik. Artinya, ia tidak cuma berdiam dan mereplikasi diri di dalam hati. Virus ini bisa menyebar dan merusak sistem saraf pusat serta organ ginjal kita. Makanya, jangan heran kalau kita sering menemukan manifestasi ekstrahepatik yang berat pada pasien, seperti sindrom Guillain-Barré yang menyebabkan kelumpuhan saraf akut, lalu neuralgic amyotrofi atau nyeri dan kelemahan otot, hingga peradangan ginjal atau glomerulonefritis. Spektrum bahaya virus ini jelas jauh melampaui sekat-sekat organ hati. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana manajemen penanganannya di bagian keempat, strategi tata laksana antiviral terkini. Kabar baiknya, untuk mayoritas pasien, terutama individu imunokompeten yang mengalami infeksi akut, penyakit ini biasanya self-limiting. Penyakit ini bisa sembuh dengan sendirinya seiring waktu. Jadi pendekatan klinisnya cukup konservatif. Kita fokus murni pada terapi suportif, melakukan pemantauan fungsi hati yang ketat, dan yang paling krusial, kita harus menjauhkan pasien dari paparan zat hepatotoksik. Pasien harus kita tegaskan untuk stop konsumsi alkohol dan menghindari obat-obatan yang membebani hati, misalnya paracetamol dosis tinggi. Ini sangat penting supaya jaringan hati mereka bisa beregenerasi dengan sempurna. Tapi ceritanya akan sangat berbeda kalau kita berhadapan dengan HEV kronis pada pasien imunokompromis. Di sini kita butuh intervensi yang bertahap dan proaktif. Langkah pertama dan yang paling logis, turunkan dosis obat imunosupresan mereka. Percaya atau tidak, langkah awal ini secara mengejutkan sanggup membersihkan virus pada sekitar 30% kasus. Kalau cara ini masih gagal, barulah kita beranjak ke lini pertama, yaitu terapi antiviral ribavirin yang diberikan selama 12-24 minggu. Ribavirin ini bekerja dengan cara merusak enzim RDRP yang merupakan mesin pabrik virus tadi. Tapi ingat, pemakaian ribavirin ini butuh pengawasan super ketat karena ada risiko efek samping anemia hemolitik. Sebagai alternatif, kita punya PEG interferon alfa. Walau di dunia nyata, penggunaannya harus sangat ekstra hati-hati mengingat ada risiko penolakan organ bagi pasien pasca transplantasi. Terakhir, kita tiba di bagian kelima yang sangat penting, komplikasi khusus dan pencegahan. Tolong Anda perhatikan metrik kritis ini dengan saksama. 25%. Itu adalah angka case fatality rate atau tingkat kematian infeksi hepatitis E khusus pada wanita hamil. Ini adalah angka mortalitas yang sangat tinggi dan tidak bisa kita toleransi secara medis. Perpaduan antara perubahan status imunologi pada saat hamil yang ditambah dengan munculnya badai sitokin menjadikan infeksi HEV pada masa kehamilan sebagai sebuah kedaruratan medis absolut. Kalau ada ibu hamil yang dicurigai atau terkonfirmasi HEV, tidak ada ruang untuk kompromi. Segera lakukan stabilisasi dan rawat inap secara intensif. Lantas, bagaimana cara kita menghentikan laju penyebarannya? Kita butuh pendekatan yang holistik. Dari ranah kesehatan masyarakat, perbaikan sistem sanitasi dan penyediaan akses air bersih itu mutlak untuk memutus rantai transmisi genotipe 1 dan 2. Sementara untuk genotipe 3 dan 4, kita harus mengedukasi masyarakat agar memasak daging hewan secara menyeluruh di atas suhu 71 derajat Celcius. Tujuannya murni untuk mematikan virus secara termal. Nah, beranjak ke sisi bioteknologi, dunia medis telah mencapai terobosan hebat lewat vaksin rekombinan hepakolin yang secara cerdas menargetkan protein ORF2. Uji klinis mencatat efikasinya di atas 95%, walaupun memang penggunaan luasnya secara global saat ini masih dalam pantauan pasca pemasaran yang ketat, khususnya untuk diberikan pada kelompok-kelompok yang sangat rentan. Sebagai penutup materi pembelajaran kita hari ini, ada satu pergeseran paradigma fundamental yang wajib kita tanamkan di kepala. Hepatitis E bukan lagi sekedar penyakit tropis pinggiran yang boleh kita abaikan. Tidak sama sekali. Kini, ia sudah menjadi prioritas kesehatan global yang mendesak. Coba Anda pikirkan. Kemampuannya melintasi batasan antar spesies, kemampuannya untuk menyerang organ-organ saraf dan ginjal secara masif, serta betapa mematikannya virus ini bagi demografi ibu hamil. Spektrum klinis selebar dan sekompleks ini menuntut tingkat kewaspadaan yang luar biasa dari kita semua yang berdiri di garis depan komunitas medis. Tentu saja, sebelum kita benar-benar selesai,
Ada satu pertanyaan menggelitik yang menjadi pekerjaan rumah raksasa bagi riset medis kita ke depan. Sampai kapan kita harus terus menunggu hadirnya terapi antiviral spesifik yang tidak hanya ampuh membasmi HIV, tapi juga 100% aman bagi ibu hamil, populasi yang justru nyawanya paling terancam oleh virus ini? Pertanyaan ini saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Nah, terima kasih sudah berpartisipasi dan menyimak sesi pembelajaran akademik ini sampai tuntas. Kalau Anda merasa materi ini bermanfaat dan menikmati gaya pembahasan terstruktur layaknya sedang berada di ruang kuliah, mari dukung kami dengan subscribe ke channel Ruang Dosen. Pastikan juga Anda mengaktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya tidak tertinggal materi pembelajaran terbaru kami. Silakan klik like dan pastikan Anda share sesi pembelajaran ini ke sejawat, dokter, serta rekan mahasiswa medis lainnya supaya ilmu yang kita bahas hari ini bisa terus menyebar. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di ruang kelas berikutnya.